Dari perkiraan ekonomi China siap kalahkan Amerika Biro Serikat Statistik di tahun Nasional China 2028. mengumumkan ekonomi China di sepanjang tahun 2021 Buat China akan tumbuh diproyeksikan 8,1%. akan memimpin Angka ini ekonomi dunia dengan menduduki peringkat pertama. Negara dengan Kita ekonomi beralih ke terbesar informasi di dunia. mancanegara. China menang melawan Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bila kita melihat negara Cina saat ini, pastinya sangat berbanding terbalik dengan kondisi Cina sebelum revolusi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Kebijakan visioner Deng Xiaoping salah satunya adalah membuka kawasan pantai wilayah Provinsi Guangdong dan Fujian sebagai kawasan ekonomi khusus dalam rangka menjawab problem ekonomi dan keamanan secara bersamaan. Menurut Deng, problem pelarian puluhan ribu warga Tiongkok daratan setiap tahunnya ke luar negeri termasuk ke Hong Kong ketika Hong Kong masih sebagai koloni Inggris memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan tidak cukup dijawab dengan pengetatan pengawasan perbatasan. Karenanya, menurut Deng diperlukan kebijakan khusus dengan cara-cara yang fleksibel untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sekaligus bagaimana menarik investasi asing melalui pembangunan kawasan metropolitan yang memiliki fasilitas lengkap, mulai dari sarana industri, perdagangan, pertanian, kebutuhan hidup sehari-hari, perumahan rakyat atau residential housing, sekaligus industri pariwisatanya. Pada tahun 1980, lahirlah 4 kawasan ekonomi khusus yakni Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Keempatnya dikendalikan dengan kebijakan yang visioner. Shenzhen didesain untuk mengimbangi Hong Kong, Zhuhai untuk mengatasi Macau, Shantou dan Xiamen untuk mengamankan perbatasan timur utara. 8 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1988, Deng Xiaoping juga mengembangkan Hainan sebagai kawasan ekonomi khusus. Semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Deng Xiaoping membawa Cina kepada perubahan yang sangat besar sekali. Karena segala sektor mulai terlihat kemajuannya, sangat terasa perubahan dari negeri tirai bambu ini. Seperti Shenzhen pada masa lalu adalah sebuah desa kecil di perbatasan kota. Dalam perkembangannya, desa nelayan ini berubah menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus dan menjadi pusat industri di Cina. Dan itu pun berlaku untuk kota-kota lainnya di Cina yang kini mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Saat ini, kita akan coba untuk masuk sedikit kepada kebijakan yang dapat memajukan Cina hingga saat ini. Dari sisi mana saja sih ekonomi peduli menjadi salah satu dasar kemajuan Cina? Memang pada awal revolusi ekonomi Cina, tidak terlalu menonjol sekali negara ini menerapkan ekonomi peduli secara masif. Skalanya masih terbilang sangat kecil sekali. Tetapi menariknya, pada tahun 2005 silam, pemerintah Cina sudah memperkenalkan 8 insentif untuk mendorong pengembangan UMKM-nya. Langkah-langkah strategisnya dapat diklasifikasikan ke dalam 8 bidang antara lain yaitu yang pertama, dukungan fiskal. Dana khusus diadakan dalam anggaran pemerintah pusat dan otoritas pemerintah daerah akan menawarkan dukungan fiskal untuk UMKM berdasarkan keadaan aktual. Dukungan finansial PBOC memperkuat pedoman kebijakan kredit untuk meningkatkan lingkungan pembiayaan UMKM. Lembaga keuangan UMKM dan bank komersial didorong menyesuaikan struktur kredit mereka. Lalu, dukungan kredit yang lebih besar diperluas ke UMKM. Negara memperluas saluran pembiayaan langsung UMKM. Juga sistem jaminan kredit UMKM untuk mempromosikan jenis jaminan sebagai saluran pembiayaan UMKM. Dukungan penuh diberikan untuk pendirian dan pengembangan UMKM dengan menawarkan insentif pajak. UMKM yang memenuhi syarat akan menikmati pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan dalam periode tertentu. Yang kedua, UMKM didorong untuk mengenal modal asing, teknologi canggih, dan keterampilan manajemen melalui pembentukan modal asing Tiongkok dan usaha patungan kontraktual sesuai dengan kebijakan pemanfaatan modal asing negara. Yang ketiga, mendukung inovasi teknologi.
UMKM didorong mengembangkan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar, mengadopsi teknik produksi dan peralatan canggih untuk meningkatkan kualitas produk dan mencapai kemajuan teknologi. UMKM yang melakukan inovasi teknologi dan proyek renovasi teknologi untuk mendukung perusahaan besar akan memenuhi syarat untuk subsidi bunga. Yang keempat, UMKM didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga akademik dan penelitian untuk melakukan kerjasama teknologi, pengembangan, dan pertukaran. Komersialisasi pencapaian teknologi akan dipromosikan dan UMKM tipe teknologi akan didorong mendukung ekspansi pasar. Yang kelima, perusahaan besar didorong untuk bekerja sama dengan UMKM di berbagai bidang seperti pasokan bahan baku, produksi, dan penjualan. Prioritas diberikan kepada UMKM selama pengadaan produk dan layanan pemerintah. Yang keenam, UMKM didorong untuk meningkatkan ekspor dan terlibat dalam kerjasama juga pertukaran ekonomi serta teknologi asing. UMKM yang memenuhi syarat akan didorong untuk berinvestasi di luar negeri, berpartisipasi dalam perdagangan internasional, dan berekspansi ke pasar luar negeri. Yang ketujuh, layanan sosial. Sistem layanan yang baik untuk mendorong berbagai jenis perantara sosial guna menyediakan berbagai layanan pendukung bagi UMKM, seperti saran tentang memulai bisnis, diagnosis perusahaan, konsultasi informasi, pemasaran dan penjualan, investasi dan pembiayaan, jaminan pinjaman, transaksi hak properti, dukungan teknologi, impor talenta, pelatihan personil, kerjasama eksternal, pameran, dan konsultasi hukum. Yang kedelapan, melindungi kepentingan sah UMKM. Negara melindungi investasi sah dari UMKM dan investor mereka serta kepentingan sah mereka yang diperoleh dari investasi tersebut. Dari penjabaran di atas, sesungguhnya kebijakan ini sangat familiar sekali dengan beberapa poin yang dianut ekonomi peduli. Terutama poin di mana perusahaan besar didorong untuk bekerja sama dengan UMKM di berbagai bidang seperti pasokan bahan baku, produksi, dan penjualan. Di sini peran penting pemerintah dalam mewujudkan semua poin penting ekonomi peduli agar dapat berjalan dengan maksimal dan China telah menerapkannya hingga menuai hasilnya saat ini. Bahkan, pada awal-awal revolusi ekonomi, Deng Xiaoping sudah sangat memprioritaskan nilai keseimbangan ekonomi, namun belum semaksimal saat ini. Bila dilihat dari faktanya, ekonomi peduli sudah diterapkan China di pertengahan revolusi ekonominya, dan terus dipakai hingga saat ini. Kalau Indonesia, bagaimana? Apakah hanya menjadi negara yang selalu di zona yang itu-itu saja? Atau mungkin akan ke arah perubahan? Itu tergantung dari generasi saat ini, dapat memperjuangkannya atau tidak.